gubernur. Hei bupati, jangan sombong, kau jadi pemimpin dipilih rakyat. Suatu saat kau akan menjadi tulang seperti yang kau tengok di hadapanmu ini. Jangan kau sombong. Wow, ditelepon pemborongnya. Pemain proyeknya ditelepon langsung. Halo, stop pembangunan masjid itu. Bangun lagi rumah orang Yahudi itu. Lu apa cerita bos? Diam kau daripada kena mutasi aku. Gitulah kira-kira. Gitu kira-kira. Oke, dibangun balik rumah orang Yahudi itu, di stop pembangunan tuh Pak. Artinya apa? Begitulah pemimpin tuh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Tak ada dendam, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Pemerataan dalam pembangunan diberikan kepada seluruh masyarakat. Insya Allah Tapsel bakal bangkit. Allahu Akbar. Itu. Kan jangan ada dendam-dendaman lagi. Oke? Nah, gitu. Lanjut ini. Gimana? Masih kuat, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. فقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Hakul muslim alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da'
wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Ibu? Masya Allah, luar biasa yang datang. Yang hadir semua opung-opung. Saya tadi sampai kemari itu lebih kurang pukul 8 pagi. Karena malam jam 1 atau setengah 2 saya berangkat dari Batubara. Sampai kemari jam 8 pagi. Lelah, capek. Kemari tambah capek. Kenapa? Yang menyambut di depan opung-opung semua. Begitu masuk lemas aku nengok opung nih, ya Allah. Kenapalah yang udah lansia semua nih, aku pikir. Tapi tidak mengurangi rasa semangat ibu-ibu untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini adalah wanita-wanita salihah. Para orang tua salihah. Para istri yang berbakti kepada suami. Yang janda diam aja. Janda pula paling kuat. Amin, kata ibu itu. Allahu Akbar. Tengok semangat Pak Bupati, ibu-ibu ini datang. Ada yang panas pakai kacamata. Macam-macam model kacamatanya. Ada yang petak, ada yang bulat, ada yang macam kaca spion, macam-macam lah. Menandakan ibu-ibu Tapanuli Selatan ini adalah wanita-wanita salihah. Amin. Sehat Pak? Enggak, aku nanya bapak-bapak dulu coba. Sehat Pak? Pak, ini laki-laki yang masih hidup di Tapsel tinggal ini, yang hidup ini. Sehat Bapak kan? Ya Allah. Sebegini banyak bangku, cuman ini jantan yang tinggal masih hidup. Tengok. Ya Allah. Sehat insya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim, para ulama, para asatis, wa ustazat, para masyaikh, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada siang hari yang mulia ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dijaga Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat kepada mereka. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah berikan sabar dan ikhlas dalam mendidik dan membimbing kita untuk terus taat kepada Allah. Amin. Muliakan guru-guru kita. Kalau sudah kita muliakan guru-guru kita Pak, insya Allah 1000 kolam akan jadi 2000 kolam. Tengok, muliakan guru-guru kita. Kenapa Ustadz? Karena tanpa guru nih kita tak bisa apa-apa, betul? Betul tidak? Jadi bupati karena ada yang nyoblos. Ya karena ada guru. Jadi anggota dewan karena ada. Kau provokator aja kau tengok dari tadi kau ya. Karena ada guru. Saya bisa ceramah keliling kemana-mana. Diundang orang kemana-mana. Indonesia sudah saya kelilingi. Luar negeri beberapa saya datangi. Karena ada yang ngundang. Kalau tak ada yang mengundang mana bisa aku ke sana sini. Karena ada maka muliakan guru-guru tempat kita. Al ulama
warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Kalau kita muliakan guru-guru kita, itulah yang menjadi asbab lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan Allah turunkan untuk negeri Tapanuli Selatan ini. Amin. Yang terhormat, orang tua kita, ayahanda kita di Tapanuli Selatan ini, Bapak Haji Gus Irawan Pasaribu beserta Bapak Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Bapak siapa nama abang bang? Pak Bupati dan Pak Wakil. Kita mendoakan Pak Bupati dan Pak Wakil terus bergandengan tangan dalam membangun Tapanuli Selatan. Amin. Tengok. Kuat betul angin di sini ya. Tidaknya terbang aku nih. Bu. Tengok. Sejuk enggak nengok pemimpin berdekatan duduk begitu? Mantap kan? Saya tadi dikawal. Pak Bupati di depan, saya di tengah, Pak Wakil di belakang saya. Dihapit saya. Dan hebatnya pemimpin Bapak Ibu nih, maaf. Ditunggunya aku makan siang. Padahal lama aku tadi sampai ke rumah dinas. Tak makan beliau sebelum saya datang. Rupanya dari rumah udah makan duluan kurasa. Tapi memang tak makan, ditunggunya saya. Inilah hebatnya pemimpin ini. Maka kalau aku punya pemimpin model begini, sampai mati ku pertahankan jadi pemimpin. Itu contoh ceramah menjilat. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka sehat-sehatlah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kata beliau, kenapa dulu Ustadz waktu maulid mau diajak keliling sebelum saya jadi bupati tak mau. Kalau katanya si pohon pisang, kalau sudah berbuah hendak dipetik. Bukan aku tak mau datang. Waktu itu belum dilantik. Kalau udah dilantik kan jelas. Kalau belum nih kan tak jelas awak. Ngapa awak datang kan gitu. Tapi waktu itu saya memang tak dapat waktunya. Saya mohon maaf Bang Haji. Insya Allah ke depan, insya Allah saya penuhi undangan Pak Bupati. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Beserta jajarannya. Ibu Wakil hadir? Insya Allah luar biasa. Di mana-mana bini menunggu laki. Tapi di sini laki menunggu bini. Coba. Astagfirullah. Sehebat-hebatnya bupati sama wakil bupati, di depan bini nggak ada apa-apanya rupanya. Rupanya yang dihadapinya baru regar. Apa tak pucat? Taulah baru regar, macam knalpot bocor mulutnya. Ustadz kok tahu Ustadz? Karena nasib kita sama bang. Biniku baru harahap sama mulutnya. Makanya aku tak gemuk-gemuk gini aja badanku. Iya. Ya Allah. Tapi awak tak boleh begitu. Tanpa bini awak tak ada apa-apanya Pak. Betul Bu? Makanya ada pepatah yang mengatakan seorang istri tidak akan pernah dia tertidur. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata laki. Terbenam matahari itu, tapi kalau mata lakimu belum terbenam, mengganggu aja lah kerja laki. Betul nggak?
Ini binimu yang ngaku ya Pak ya. Hati-hati ya Pak. Maka tanpa seorang istri, tanpa doa dari ibu bupati dan ibu wakil bupati, takkan awak menjadi Pak. Maka jangan awak jadi pemimpin hari ini sok paten sama istri. Betul Bu? Kenapa Ustadz dukung istri kami Ustadz? Karena dia yang pegang keuangan. Jantan ini kan tugasnya cuma 3. Cari, setor, nyusu. Besok cari lagi. Udah dapat setor, nyusu. Macam tuyul Pak, itu aja lah kerja Pak. Maka muliakan istri. Tanpa doa seorang istri kita ini tak ada apa-apanya Pak. Jangan awak sombong. Betul Bu ya? Tiap malam mendoa, ya Allah, jaga lakiku dalam bertugas. Itu masih doanya. Belum emasnya yang terjual untuk kampanye semalam. Itu dipikirkan itu, hutang itu. Maka muliakan istri kita. Sehat-sehat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Bupati Tapsel yang hadir, ibu-ibu yang lain. Yang terhormat Ketua DPR yang hadir. Langsung atau mewakili Bang? Mewakili. Kalau mewakili tak boleh di atas, di bawah harusnya duduk. Mewakili. Karena di atas ini jatah ketua. Sehat Pak Wakil DPR. Masya Allah. Terhormat Bapak Sekda Tapanuli Selatan. Kemudian Bapak Ketua Pengadilan Agama. Masya Allah. Langsung Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Bupati. Ketua Pengadilan Agama ini harus dikawani. Pak Sekda dekati, rapati terus. Kenapa begitu? Banyak nomor janda sama beliau ini. Ada janda bersurat, tak bersurat ada sama dia semua. Maka elok-elok berkawan sama Ketua Pengadilan Agama. Sehat-sehat Pak PA ya. Sebelahnya Bapak Brimob. Nah, sehat-sehat Pak Brimob. Insya Allah. Belakangnya Pak PM, Pak Dan Ramil, Pak Kapol Sek, kemudian Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia, kemudian Dewan Masjid Indonesia, Bapak Ketua Basnas, Tapanuli Selatan. Masya Allah, saya begitu masuk langsung dikasih QRIS. Nanti scan suruh zakat, awak menerima pun belum suruh mengeluarkan. Halo, memang pemain Ketua Basnas di sini. Sehat-sehat, kita doakan pejabat-pejabat kita semua dan unsur Forkopimda senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka semua. Amin. Habis, siapa lagi yang mau hormati? Habis. MC, luar biasa pantunnya. Masya Allah. Kalau katanya ke Sumatera Utara membeli tebu, menengok pembawa acara, bajunya biru sudah sama macam tenda, biru warna. Beliau berpantun pakai bahasa Batak. Saya tak bisa bahasa Batak karena aku bukan orang Batak. Jadi batu bara itu Ustaz tempat tinggal. Jadi dari tadi aku tak tahu artinya. Orang ini ketawa aja aku. Maka sehat-sehat buat mereka semua. Habis, siapa lagi yang mau kuhormati? Ibu-ibu BKMT, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, kameramen yang luar biasa, yang dari tadi nggak bisa diam, masih memutar-mutar tiang terus. Hadirin wal hadirat, UMKM, pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku UMKM yang hadir, yang sudah menjajahkan jajanan dan dagangan, kita doakan dagangan mereka laris. Amin. Kalau sudah laris, jangan lupa zakat. Kadang orang sekarang apa? Dikasih nikmat, dia lupa sama yang ngasih nikmat. Banyak orang begitu. Dulu dia bukan siapa-siapa. Ketika menjadi apa-apa, dia lupa siapa dia dulu, Pak.
Betul? Bukan orang sini, orang sana. Mana orang sana tuh sekarang pindah kemari. Hati-hati awak. Jangan awak sampai lupa sama yang memberikan nih. Kenapa begitu Ustadz? Ayo kita ngaji. Kita kutip perkataan dalam kitab Siratul Mustaqim yang mengarang namanya Syekh Muhammad Atta. Ini Pak. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Siratul Mustaqim. Beliau menafsirkan firman Allah dalam Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa maknanya ini Ustaz? Kalau sudah datang nikmat Tuhanmu kepadamu, kau puji Allah. Jangan kau lupa mohon ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Dapat awak nikmat, puji Allah. Jangan awak lupa mohon ampun. Banyak orang sekarang taunya cuman memuji tapi lupa mohon ampun sama yang mengasih rezeki. Macam sekarang 75 tahun sudah Tapsel berdiri. Jangan lupa kita syukur Pak. Tapi di balik rasa syukur itu wastaghfir, selipkan istighfar. Supaya apa? Di usia yang ke-75 tahun tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Betul Bu? Bu. Ibu tadi makan siang? Ibu tadi makan siang? Hah? Beda-beda jawabannya. Aku ganti pertanyaannya. Ibu kalau habis makan kenyang nggak? Kenyang kau kan? Kalau kau sudah makan terus kau kenyang, apa kalimat yang keluar dari mulut kita? Coba Pak. Solehai ibu di Tapsel. Alhamdulillah. Tapi kadang kita lupa beristighfar. Maka hari ini jangan heran kalau kita tengok banyak orang yang kenyang perutnya. Tapi sombong dengan kenyang perutnya itu Pak. Maka ini kita amalkan. Ibu habis makan kenyang. Alhamdulillah. Barengi dengan astaghfir. Supaya apa? Perutmu yang kenyang tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Jelas Pung? Pung. Jelas. Minum kita, sehabis minum, hilang gak haus kita? Alhamdulillah. Barengi dengan astagfirullah. Supaya apa? Keringnya tenggorokanmu menjadi basah karena air minum yang masuk tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Tanggal 1 masuk gajian. Alhamdulillah. Masuk tanggal 2 kena potong. Astagfirullah. Awak semua punya utangnya ini. Pernah nggak awak berutang? Pemain semuanya nih. Apalagi sekarang maaf. Viral koperasi koyak-koyak. Koperasi Mekar. Tahu Mekar? Kalau kami di Batubara bilang koperasi kewer-kewer. Tahu kan koperasi Mekar tuh? Yang naik-naik kereta itu. Yang naik-naik kereta bawa-bawa ransel itu. Yang datang dari pintu depan kau lari dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau lari dari pintu depan. Muka belakang ditunggu, kau nggak keluar-keluar, pura-pura mati kau dalam rumah. Tahu kan? Ada orang sini ikut begitu. Ada. Ada. Alah. Dari gaya dudukmu pun tak yakin aku. Boleh itu Ustaz, haram. Nggak usah kau tengok kawan sebelah, kau tengok aja aku. Nggak usah senggol-senggol kawan sebelah. Kau dengar itu kak telinga kau, alah kau pun agennya di sini kok. Nggak usah. Udah terlanjur Ustaz, mohon ampun awak pada Allah Ta'ala. Kenapa? Wa ahalallahul bai'a wa harramar
Riba. Takkan tenang hidup awak tuh Pak. Hati-hati awak. Udah gak usah tengok kanan kiri. Makanya Pak Bupati punya program 1000 kolam. Kalau sudah nanti 1000 kolam ini berhasil, ternaknya bagus, ketahanan pakan sudah baik, wah, tak akan ada lagi orang yang masyarakat ikut-ikut begini. Betul? Betul Bu? Maka jangan apa begitu. Hutang lunas, alhamdulillah, astaghfir, supaya apa? Tak sombong apa. Maka kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Shirathul Mustaqim tuh, kalau awak dapat nikmat, mau nikmat tuh besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat tuh banyak, mau nikmat tuh sedikit, tetap kau ucapkan alhamdulillah, astaghfir, supaya apa? Tak sombong awak. Hari ini 75 tahun sudah tapsel, supaya awak tidak sombong, maka dibuat tablik akbar. Ini tablik akbar jarang ada model begini nih. Di atas bukit, angin bertiup, yang datang nenek-nenek. Aku biasanya yang datang muda-muda, entah mimpi apa aku tadi malam ya. Betul. Ini jarang ada tablik akbar. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, kata Pak Bupati, tetap kita buat. Karena beliau memenuhi janji. Tenang Ustadz, hari jadi tapsel Ustadz yang kami undang. Oke, aku bilang. Langsung diurus Pak Sekda. Kalau nggak sempat nggak dipanggil aku hari ini, cukup tahu aku. Berarti tipis pergaulan bupatimu, iya. Atau belum memenuhi janji. Maka amalkan itu. Alhamdulillah, astaghfir, supaya awak tak sombong. Loh, 75 tahun berdiri Pak, bukan hal yang mudah. Suka, duka, tangis, tawa, senang, kecewa, bahagia, sengsara, semua pasti sudah dirasakan. Artinya apa? Membuat kita jadi orang yang tambah dewasa. Bukan semakin bertambah umur, semakin kita menjadi anak-anak. Bu, 75 tahun, tua atau muda tuh? Tua, maka semakin dewasa. Kalau sudah semakin dewasa, maka Tapanuli Selatan harus bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain. Mana buktinya? Belum genap 6 bulan sudah dapat penghargaan. Bayangkan, tengoklah, juara 1 senasional. Tengok. Tak datang Pak Bupati pembukaan. Bukan karena beliau mengelak. Tidak, menerima penghargaan. Dan itu bukan untuk beliau, tapi dipersembahkan untuk masyarakat Tapanuli Selatan. Maka bagaimana supaya Tapanuli Selatan ini tetap eksis, tetap bangkit dan menjadi contoh di tengah-tengah hiruk pikuknya hari ini tentang globalisasi. Kata Allah dalam Quran Pak. Dengar Pak. Tengok dulu. 1. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Yang ngomong Allah Pak, bukan Ucai. Kata Allah, kalau mau tapsel ini bangkit, pemimpinnya yang pertama, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpinnya harus lembut hatinya, walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpinnya tak boleh keras, pemimpinnya tak boleh iri, pemimpinnya tak boleh diktator. Kenapa? Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau sudah pemimpin keras hati, tak suka masyarakat dengan pemimpinnya. Maka pemimpin harus lembut hatinya. Tengok Pak Bupati begitu tegak tadi, ya Allah, senang ibu-ibu tuh semua. Lama sikit bercakap, turun, kata ibu-ibu. Cepat sikit katanya. Kenapa? Senang masyarakat sama pemimpin. Kenapa? Lintalahum. Nabi itu tidak pernah keras Pak. Ngomongin jabatan, nggak ada apa-apa jabatan bupati, wakil bupati. Ngomongin jabatan, wakil DPR, nggak ada apa-apanya. Biar tahu kau dulu. Loh, ini betul ini Pak.
Ngomongin jabatan, Nabi itu pemimpin dari segala pemimpin. Jangan ngangguk-ngangguk kalian, dengar ini. Aku nggak peduli aku ah. Loh, pemimpin kalau sudah dilantik harus siap untuk dilantak. Betul? Jelas? Tengok, Pak Wakil merokok pun udah tak berasap lagi, mentelan aja asap. Dalam hati belum menyesal pula aku datang siang ini katanya. Nabi itu Pak ngomongin jabatan Pak. Kita nih nggak ada apa-apanya. Ngomongin pemerintahan, Nabi presiden Bang. Nabi presiden. Betul? Ngomongin masjid, Nabi imam Pak. Apalagi ngomongin keluarga, Nabi ayah teladan. Ngomongin perang Pak dan Ramil, Nabi selalu di depan, enggak di belakang-belakang Pak. Benar Bang. Kenapa? Nabi jenderal terdepan ketika berperang. Mau apa lagi? Ngomongin dai, Nabi dai terhebat yang popularitasnya sampai hari ini tetap kokoh Pak. Dulu tak ada TikTok. Dulu tak ada YouTube. Dulu tak ada FB Pro. Ini kan pemain FB Pro semua. Semua dijadikan konten. Gini loh Bu, maksudku. Kau kalau jadi konten kreator ya silahkan. Tapi tolong jangan gara-gara berkonten. Kadang-kadang adab awak tak ada. Betul kan Bu? Ada tetangga ibu model gini? Ada. Datang orangnya? Iya Pak. Kadang-kadang untuk mendapatkan uang dari konten FB Pro tuh, orang sekarang maaf. Semua dihalalkannya, auratnya dipertontonkannya. Betul nggak? Hal-hal yang nggak masuk akal dilakukannya. Kan goblok tuh. Gini loh, maksudku gini. Berkarya silakan, tapi jangan sampai goblok. Dalam hidup ini bodoh boleh, goblok jangan. Loh kok gitu Ustaz? Maaf, kalau bodoh masih bisa diajari. Tapi kalau goblok udah payah Bang. Goblok ngerti nggak Bu? Goblok. Goblok tuh tolol Bu. Tolol tahu tolol? Tolol itu udah tahu kepalanya botak, tapi sisiran dia, nah itu tolol tuh. Heran kita Bang. Maka maaf, ngomongin Nabi. Nabi itu orang paling hebat. Ngomongin pemimpin, Nabi kepala negara. Ngomongin masjid, Nabi imam. Ngomongin rumah tangga, Nabi bapak paling hebat. Ngomongin perang, Nabi garda terdepan Pak. Jadi Nabi itu perfect. Tapi kita tengok, pernah nggak Nabi itu keras hati Bang? Pernah nggak Nabi itu keras Bu? Enggak. Nabi nggak pernah sombong. Kenapa? Karena Nabi sadar ini semua titipan. Tahu kau? Jangan sombong kali awak, titipannya ini. Paling paten pun 2 periodenya. Lu betul Pak. Jadi jangan awak sombong, titipan itu semua. Kadang manusia ini yang buat kita sombong 3 Pak. 1 karena harta. Banyak orang sombong karena harta. Betul? Nah, kan ngaku kan? Itu ngaku tuh Pak. Padahal harta yang dia tumpuk-tumpuk selama ini maaf. Kalau enggak dia belanjakan di jalan Allah. Bisa enggak nolong dia tuh? Mana bisa. Maka Pak Bupati tadi bilang. Apa kata Pak Bupati Tapanuli Selatan? Jangan sampai kita yang tidur dalam perut kenyang itu membiarkan saudara kita tidur dalam perut yang lapar. Ini baru paten. Artinya apa? Kita harus senantiasa habluminan nas. Peduli awak sama sesama. Jangan awak maaf kaya-kaya sendiri, kenyang-kenyang sendiri. Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani?
Ibrahim alaihi salam itu Bapak Ibu, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Apa makna Khalilullah itu Ustaz? Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Kenapa Ibrahim alaihi salam itu dapat gelar kekasih Allah? Karena salah satu sifat Ibrahim itu, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Ibrahim tuh kalau dia dapat rezeki, dia tak pernah makan sendiri. Dipanggilnya orang-orang susah untuk menikmati itu. Kalau dia dapat nikmat, gak mau ditelannya nikmat tuh bulat-bulat. Diajaknya orang miskin, diajaknya orang fakir, diajaknya anak yatim untuk sama-sama menikmati. Makanya Ibrahim itu kalau berkurban Pak, mana pernah 1 ekor 2 ekor. Sekali potong 100 ekor onta, 60 ekor kambing. Pak Sekda. Pernah kurban 100 ekor lembu? Alah. Dari gaya duduk ya tak yakin awak. Lo benar. Pak Wakil DPR gimana pernah? Alah. Berat. Jangankan kurban, baru ceramah 30 menit pun udah bingung cari sandaran. Ini benar Bu. Pak Wakil, Pak Bupati, Pak Wakil pernah kurban 100 ekor. Sendiri pakai duit pribadi ya. Berat lah. Kalau ketua Basnas memang banyak duitnya, tapi bukan duit dia, itu lagi alah berat kali pun. Lo bener Bang. Tapi Ibrahim ditanya, Ibrahim kau kalau motong kurban ini sampai 100 ekor begini, apa kau nggak takut miskin? Apa kau nggak takut ternakmu habis? Apa kata Ibrahim? Biar tahu kau dulu ya. 100 ekor yang kupotong hari ini, itu 100 ekor udah hamil, tinggal nunggu aja itu. Hari ini kan kita suka hitung-hitungan sama Allah Pak. Untuk Allah kadang kita pelit, tapi untuk orang kadang-kadang kita banyak gaya. Baru pulang dari merantau banyak bawa uang, wah semua orang ditraktirnya. Ayo ngopi. Giliran dibayar, udah, aku aja yang bayar. Sama orang cari pengakuan, tapi sama Allah kita kadang lupa untuk cari pengakuan Pak. Padahal apa? Pengakuan manusia belum tentu diakui Allah. Tapi kalau yang sudah maha menciptakan manusia mengakui, manusia mana yang tak mau ikut mengakui? Betul? Maka hidup ini jangan cari pengakuan manusia. Kalau hidup ini cuma cari pengakuan manusia, yang ada nanti banyak orang kerjaannya cuma cari muka. Dengar. Udah gak usah senyum-senyum. Kalau sudah kerjaan manusia cari muka, capek awak. Ngurusi 1 muka aja capek, apalagi menambah muka. Loh, betul gak Bu? Kalau orang kerjanya cari muka, capek awak mengurus muka yang lain. Muka yang satu ini aja tak terbolo-bolo. Kadang kehabisan skincare, belang muka ibu itu. Muka putih, leher hitam. Apalagi bertambah muka yang lain. Maka jangan awak sombong karena harta kita. Yang kedua, orang sombong karena apa? Karena jabatan Bang. Karena jabatan. Dulu nggak siapa-siapa, sekarang jadi apa-apa, tapi sombong. Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun. Orang Batang Toru. Hari ini awak jangan sombong. Fir'aun tuh maaf, sehebat-hebatnya Fir'aun, setan tuh angkat jempol sama Fir'aun Bu. Apa kata setan? Didatanginya si Fir'aun ini sama setan. Datang setan pada Fir'aun. Apa kata setan? Fir'aun kan panggilannya. Fir, kata setan. Paten kali kau Fir. Kenapa Set? Udah dengar aja lah, gitulah kira-kira. Kenapa Set? Sesetan-setannya aku Fir, kata setan.
Bukan kataku ya. Sesetan-setannya aku Pir, kata setan, aku nggak pernah ngaku Tuhan Pir. Kau Pir, manusia ngaku Tuhan, paten kali kau Pir. Maka jangan karena jabatan kita ini sombong. Jalan mendungak ke atas, kaki ndak menyentuh tanah, ngambang. Cam kuntilanak. Kuntilanak kan gitu, ngambang gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, maaf. Setiap yang ngambang itu kira-kira bagus nggak Bapak Ibu? Setiap yang ngambang bagus nggak? Satu, yang ngambang setan. Ada nggak setan yang bagus? Nggak ada. Kuntilanak ngambang mukanya hancur. Pocong sendiri lah yang lompat-lompat. Dialah kurang kerjaan sendiri. Suster ngesot ngambang tengok. Ngambang enggak, ngesot iya. Bagus enggak? Maka setan tuh sombong, ngambang Pak. Maka setiap yang ngambang enggak bagus. Karena yang ngambang satu, setan. Jadi kalau ada orang yang sombong karena jabatannya, keras hatinya, tak lembut hatinya, sama masyarakat dia sombong. Berarti bukan pemimpin, setan. Yang kedua, yang ngambang. Apa yang enggak bagus? Tengok, di sungai. Bu, di sungai ada yang ngambang. Ibu mandi, ada yang ngambang lewat. Ibu diam aja apa ngelak? Kok nggak diam aja? Ngambang Pak. Memang kuning, tapi kan belum tentu yang kuning itu bagus Bang. Kalau ngambang nggak bagus. Ada yang hitam Ustadz karena kering. Ya benar Bu. Maka setiap yang ngambang itu nggak bagus. Maka jangan karena jabatan kita lantas kita sombong. Keras hati kita. Yang ketiga, yang membuat orang hari ini keras hati, sombong. Apa Ustadz? Karena ilmu yang dia punya. Banyak orang yang sombong karena ilmunya hari ini Pak. Menyalah-nyalahkan orang. Menjelek-jelekkan orang, menyudutkan orang karena ilmunya. Padahal apa? Dia berilmu karena ada ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Awak pandai bercakap begini, bisa bercakap ngomong begini. Maaf, kalau tidak ada ilmu yang Allah titipkan sama aku. Bisa nggak aku bercakap? Tidak bisa. Maka jangan sombong dengan ilmu. Semua hanya titipan, ya Bu ya. Sama harta jangan Harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Jangan karena kita maaf, banyak harta kita, lantas kita lupa dari mana harta itu datang dan siapa yang menitipkan. Makanya cita-citaku itu cuma satu dalam hidup ini Pak. Apa cita-cita Ustadz? Cita-citaku Bang Haji cuma satu. Jadi orang kaya tapi begitu mati tak mau meninggalkan warisan. Lu betul. Kalau orang kaya mati meninggalkan banyak warisan, kalau warisannya tak dibagi, itu buat masalah tuh. Yang cakap bukan saya, Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Tak terang kubur orang tua tuh kalau meninggalkan banyak warisan tapi cuman untuk jadi rebutan, Pak. Makanya maaf, saya punya cita-cita jadi orang kaya berat, tapi begitu mati tak mau meninggalkan warisan. Jadi gimana caranya? Semua hartaku ku buat nama biniku, biar tahu kau dulu. Orang ini mana ada yang berani? Alah. Lu betul Bang, semua hartaku ku buat nama biniku. Kenapa? Aku malas repot. Lu serius Pak? Akulah laki-laki satu-satunya kurasa, suami satu-satunya yang membuat nama harta semua nama bini. Kalau orang ini, alah. Beratlah. Saya berani. Mobil saya buat nama istri, rumah saya buat nama istri, kebun saya buat nama istri. Kenapa tidak nama Ustadz? Ustadz takut. Oh tidak, saya nggak takut. Jadi kenapa Ustadz buat semua harta Ustadz nama istri Ustadz?
Karena itu warisan dari mamanya. Kalau aku yang cari enak kali lah dia. Mulutku yang kebas, aku yang kepanasan. Maka jangan awak sombong karena harta. Ya Bu ya. Bu, jangan sombong. Sedekah, nengok orang yang lapar tetangga dianterin dah. Sedekah. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu sedekah, kau pakai harta. Sedekah nggak mesti banyak. Biar sedikit asal rajin, biar 2.000 asal rutin. Loh ini betul. Buat apa sedekah banyak-banyak? Sekali sedekah 100.000, 200.000. Tapi 5 tahun sekali untuk apa? Udah nggak usah tengok-tengokan kalian, tengok aku aja. Itu bukan sedekah, itu serangan fajar. Nampaknya batal proyek ke depan sama Tapsel ini. Allahu Akbar. Tapi pesta rakyat untuk rakyat, biarlah rakyat tertawa bang. Betul? Iya. Maka jangan karena harta awak som, jangan karena jabatan awak som. Sehebat-hebatnya jabatan kita hari ini, tidak ada apa-apanya dengan jabatan baginda Nabi Muhammad. Beliau tak pernah sombong. Beliau pemimpin hebat Pak. Bahkan bukan hanya Islam yang mengakui, orang di luar Islam pun mengakui kehebatan Nabi. Siapa Ustadz? Ada penulis buku, namanya Michael Hart. Siapa Bu? Michael Hart. Lain sama Michael Hart sini. Michael Hart sini, Michael Hart Siregar. Lain. Ada penulis buku namanya Michael Hart. Orang komunis. Bukan orang Islam. Orang komunis. Menulis buku. Judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa judulnya Bu? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa satu orang ku kasih hadiah. Apa judul bukunya? The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Coba. Pusing-pusing kepalamu. Apa artinya Ustadz? 100 tokoh terbesar di dunia yang mampu merubah peradaban manusia. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam tapi diakui sama orang yang bukan Islam. Sebab mengapa? Kepemimpinan beliau tidak ada kesombongan di dalamnya Pak. Lembut hatinya, merangkul kawannya, tidak memukul lawannya. Sama-sama dirangkul Pak. Artinya apa? Supaya bangkit Tapsel ini jangan ada lagi kotak-kotak di antara kita. Mau siapapun yang dulu kita pilih, mau siapapun yang dulu kita coblos, sekarang kita sudah punya pemimpin. Itulah pemimpin kita hari ini. Selesai Pak. Betul? Jangan lagi ada orang seberang, orang sini, orang sana, orang sini. Yang merusak itu kan sekarang ini Pak. Macam mana mau bangkit kalau kita berpecah-pecah di antara kita? Makanya pemimpin itu harus punya seni. Punya apa Bu? Punya apa? Lama-lama gak tahan dong gua. Ini sampai jam berapa Bang Irawan? Sampai jam berapa ini Bu? Hah? Jam berapa? Sampai jam 5? Hah? Jam 5? Sampai jam berapa ini? Jam 6. Gini. Oke sampai jam 6. Boleh saran. Cuman berpikirlah saranmu. Kau di tenda. Aku berpeluh, berpanas begini. Ya Allah Bu. Jadi supaya maaf. Merekatkan yang renggang. Menyatukan yang berpisah. Semana caranya? Pemimpin harus punya seni Pak. Supaya lembut hati itu. Harus punya seni pemimpin tuh. Harus seni dalam memimpin tuh Ustaz, harus.
Islam nih maaf melahirkan seni. Mana buktinya? Tengok. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lahir seni. Mana bukti seni itu Ustaz? Tengok orang-orang Ansor menyambut orang-orang Muhajirin. Apa sambutan orang Ansor, Bu? Tala'al badru min saniyatil wajabas syukru mada'alillah. Menyatukan dua kaum yang berbeda. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan lewat seni. Maka pemimpin harus punya seni. Seninya pemimpin itu apa Ustadz? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri. Ini seni Pak. Harus gitu, kedepankan kepentingan rakyat, jangan kepentingan awak dulu. Maka pemimpin itu harus bisa jadi imam. Jangankan pemimpin, ustadz pun harus punya seni. Seniku berceramah, beginilah, model asal lepas. Sur ikut, nggak sur, tes, main pun jadi kan gitu. Bener Pak. Loh, aku orang Medan, mau dimanapun awak ceramah. Kalau kita sudah lahir di Sumatera Utara Pak, tak boleh awak hilangkan ciri khas Sumatera Utara itu. Betul? Ya begini gayaku, mau ceramah dimanapun beginilah gayaku. Mak, puting beliung itu enggak? Maka harus punya seni. Jadi pemimpin harus punya seni. Jadi pendakwah harus punya seni. Kalau jadi pendakwah nggak punya seni, apa enak? Mana enak datang awak diundang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih semua bakal mati. Belum apa-apa udah cakap mati Ustaz tuh coba. Semua mati. Pak Bupati mati, Pak Wakil mati, Sekda mati, Wakil DPR mati, Basnas mati duluan. Gitulah kira-kira. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati. Wah, dia tak pernah sebut diri dia mati. Besok diundang itu lagi yang dibahas. Kita semua mati. Ibu mati, bapak mati. Dia tak pernah membilangkan diri dia mati. Mau diundang ketiga kali, ditelepon gak ngangkat-ngangkat. Rupanya Ustadz tuh yang mati. Kalau ceramah nakut-nakuti begitu, masuk gak sama awak Bu? Yang ianya ketakutan yang ada Pak. Makanya gaya ceramahku begini. Ada orang yang tak ceramah, model nyanyi. Boleh, yang penting isinya dakwah. Siapa? Bang Roma Irama. Jarang ceramah, nyanyi. Tapi isinya semua lagunya lagu-lagu nasihat. Tengok lagunya. Nenteng ceret, tetet teret, nenteng ceret. Kan gitu lagunya. Nenteng ceret, tetet teret, nenteng ceret, tetet teret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Enak. Lah bener Bu. Enggak ceramah, belagu, nyanyi, tapi isinya nasihat. Bagus. Berjuang. Bagus. Enak. Memang enggak ceramah, nyanyi, tapi kalau isinya nasihat, bagus enggak kira-kira? Bagus. Kan lebih bagus nyanyi yang begini-begini. Daripada maaf, manggil sound horek. Sound horek tahu enggak? Yang musik keras-keras itu. Yang lagunya lagu-lagu DJ itu. Matikan lampunya dong. Macam mana masyarakat mau bersatu? Kenapa? Kalau sudah begitu yang diputar Pak. Ya Allah, yang ada kemaksiatan. Orang mabuk, orang berjudi. Betul? Maka jangan heran zaman sekarang. Kalau banyak anak-anak yang mendengarkan musik-musik sebegitu. Hatinya keras. Dikasih tahu bandal. Dikasih nasihat tak terima. Betul? Dikasih tahu yang benar, marah. Dilaporkan sama orang tuanya lapor ke polisi. Bapak yang terima laporan semalam, enggak? Hati-hati awak Pak.
Jangan heran, Bu. Maka seni itu penting, Pak, dalam memimpin. Jadi pemimpin ya seninya itu. Jangan karena awak hebat lantas awak melupakan seni dalam memimpin. Oh, tak bisa, Bos. Fadzon golizon lam faddu min haulik. Marah nanti rakyat. Ndak senang nanti masyarakat. Bawanya tulang dihadapkan sama gubernur. Hei, Amru bin As, ini ada oleh-oleh dari Presiden Umar bin Khattab. Ditengok tulang unta yang bergaris dengan pedang. Seakan-akan Umar mengingatkan, hei gubernur, hei bupati, jangan sombong, kau jadi pemimpin dipilih rakyat. Suatu saat kau akan menjadi tulang seperti yang kau tengok di hadapanmu ini. Jangan kau sombong. Wow, ditelepon pemborongnya. Pemain proyeknya ditelepon langsung. Halo, stop pembangunan masjid itu. Bangun lagi rumah orang Yahudi itu. Lu apa cerita, Bos? Diam kau daripada kena mutasi aku. Gitulah kira-kira. Gitu kira-kira. Oke, dibangun balik rumah orang Yahudi itu, di stop pembangunan itu, Pak. Artinya apa? Begitulah pemimpin tuh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Tak ada dendam, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Pemerataan dalam pembangunan diberikan kepada seluruh masyarakat. Insya Allah Tapsel bakal bangkit. Allahu Akbar. Itu. Kan jangan ada dendam-dendaman lagi. Oke? Nah, gitu. Lanjut ini. Gimana? Masih kuat, Pak? Aku tadi, kenapa Ustadz berani begini? Loh, Bang Gusirawan, nih abang awak. Tadi begitu aku mau maju, pol Ustadz. Nggak usah tanggung-tanggung. Oke. Ikhlas kata dia. Yang ketiga, kata Allah, supaya bangkit daerah tuh, wasyawirhum fil amr. Pemimpin harus suka bermusyawarah, Pak. Ini. Pemimpin harus libatkan seluruh lini masyarakat. Libatkan stakeholder, libatkan semua yang terkait dalam unsur-unsur pemerintahan dan Forkopimda serta masyarakat. Agar apa? Pembangunan berjalan bersama, pembangunan dijaga bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama. Betul? Terakhir, faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang keempat, ini yang paling penting, berazam kita kepada Allah. Kita sudah punya strategi, seni sudah kita tunjukkan, memaafkan dan dendam sudah kita hilangkan, bermusyawarah sudah kita laksanakan. Yang paling pokok, azam kita tetap kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Makhluk sebaik-baik pembuat rencana, tapi Allah yang maha menentukan setiap rencana, Bapak Ibu. Jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah kita tidak melibatkan Sang Maha Pencipta. Karena tanpa Sang Maha Pencipta, kita seorang hamba ini tak ada apa-apanya. Betul? Betul? Insya Allah. Dah itu aja lah ya. Udah ya? Udahlah. Ibu mau aku datang kemari lagi? Setiap sebulan sekali mau ibu aku datang kemari? Kita buat pengajian gini sebulan sekali, Ibu mau? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Bukan aku yang minta, orang yang minta. Cobalah kalian pikirkan, habis ini berembuk lah. Allahu Akbar. Maka nasihat saya yang pertama, pesan kita yang pertama hari ini, di usia ke-75, Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Selatan bangkit. Pertama apa tadi? Syukuri nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah
Dan jangan lupa memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah agar kita tidak sombong dengan kenikmatan 75 tahun yang sudah Allah kucurkan untuk negeri Tapanuli Selatan ini. Yang kedua, gunakan strategi dan seni untuk merangkul masyarakat. Seni dalam memimpin adalah seni yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi masing-masing. Yang ketiga, hilangkan dendam, iri, dengki, kelompok-kelompok. Semua kita satukan lewat saling maaf memaafkan dan pemerataan dalam pembangunan tanpa pilih kasih dan tebang pilih kepada siapapun. Yang keempat, bermusyawarah. Buka awak datang, tanya apa maunya rakyat. Supaya kita tahu langkah apa yang harus kita kerjakan. Dan yang paling penting, yang terakhir, yang kelima, tadi apa? Kita punya rencana, kita punya strategi, kita punya program, tapi Allah yang maha menentukan. Maka sampaikanlah azam kita kepada Allah, libatkan Allah yang maha kuasa, agar apa? Dipermudah segala urusan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi nasihat buat diri saya dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat hari jadi ke-75 Kabupaten Tapanuli Selatan. Sinergi Tapsel bangkit. Allahu Akbar. Ilalikum assalamah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasang niat dan hajat terbaik dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah,
hari ini kami duduk bersimpuh, bermunajat, memuji asma-Mu, duhai Allah. Jadikan pertemuan kami ini adalah pertemuan yang Engkau redhoi ya Allah. Jadikan perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang saling mengundang rindu di antara kami karenamu. Duhai Allah, genap sudah 75 tahun hari jadi kabupaten kami, Kabupaten Tapanuli Selatan ya Allah. Kami mengusung tema bersinergi Tapanuli Selatan bangkit. Oleh karena itu ya Allah, takkan mampu kami bangkit tanpa kekuatan yang Engkau cucurkan kepada kami. Oleh karena itu ya Rabb, kami hamba yang dhaif, kami hamba yang masakin, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan yang Engkau cucurkan kepada kami. Maka berikan kami kekuatan ya Allah dalam mengemban amanah, menjadi pemimpin, menjadi masyarakat, dalam sama-sama membangun negeri Tapanuli Selatan ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi duhai Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini adalah pertemuan yang menggugurkan dosa-dosa di antara kami. Dosa kami kepada emak ayah kami, dosa kami kepada guru-guru kami, dosa kami kepada pemimpin-pemimpin kami, dosa kami kepada rakyat kami ya Rabb. Ya Rabb, kami berdoa kepadamu, ampunkan dosa pemimpin-pemimpin yang telah mendahului kami. Pendiri-pendiri Kabupaten Tapanuli Selatan yang kami cintai ini ya Rabb. Tanpa jasa mereka, hari ini kami tak mampu menikmati kemerdekaan di negeri ini ya Rabb. Jangan jadikan kami adalah orang-orang yang lupa akan jasa para pahlawan yang mendahului kami. Duhai Allah, cucurkanlah keberkahan, rahmat, hidayah, inayah. Jadikan negeri kami negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, penuh cucuran rahmat dan ampunan darimu ya Allah. Bermunajat kami di 75 tahun usia Kabupaten Tapanuli Selatan ini kepadamu duhai Allah. Ya Rabb, Engkau adalah zat yang maha mengangkat doa. Engkau adalah zat yang maha mengabulkan hajat. Hanya pinta dan hajat kami kepadamu ya Rabb. Kami sadar kami tak ada sandaran kecuali sandaran hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu duhai Allah kami menyembah, dan kepadamu duhai Allah kami haturkan pertolongan. Maka turunkanlah pertolongan itu kepada kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam mengemban amanah. Jaga hati mereka ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah. Jaga hati mereka, tawadukkan hati mereka ya Allah, agar sekiranya mereka menjadi pemimpin yang peduli kepada kami masyarakat Tapanuli Selatan ya Allah, sehingga dengan pedulinya mereka kepada kami membawa kesejahteraan bagi negeri Tapanuli Selatan ini ya Allah. Ya Rabb, jaga hati Pak Bupati kami, jaga hati Pak Wakil Bupati kami, agar sekiranya dapat seiring sejalan dalam satu visi dan misi membangun Kabupaten Tapanuli Selatan yang kami cintai ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum.